Gila sih, setelah musim lalu tim saya sukses meraih quadruple tanpa menelan kekalahan sama sekali di semua kompetisi, musim ini tim saya langsung kena ulti guys. Ya, di awal musim ini tim saya mendadak jadi amnesia. Setelah meraih gelar juara, pemain saya sepertinya lupa cara main bola. Masa lawan tim lemah aja kita bisa kalah guys, kan kadal ya. Oh ya, kalau teman-teman sendiri gimana nih perjalanan timnya di awal musim ini? Main bagus atau kayak klub gak diurus? Dan kalau boleh tahu, kira-kira apa aja nih yang bakal kalian lakukan di awal musim? Belanja pemain besar-besaran buat perkuat tim atau udah mulai latmil? Coba ceritain pengalaman kalian di kolom komentar video ini. Siapa tahu komentar kalian bisa bermanfaat untuk saya dan juga buat teman-teman yang kebetulan membacanya. Oke, jadi agar tim saya musim ini bisa main bagus lagi dan kita bisa kembali ke performa terbaik. Jadi hari ini saya akan mulai merebuild tim di awal musim guys. Dan video ini mungkin bisa jadi jawaban buat teman-teman yang bilang, "Bang, tolong bahas cara rebuild tim di awal musim, Bang." Nah, katanya gitu guys. Jadi buat teman-teman yang mungkin penasaran, let's go, mari kita bahas sama-sama. Tapi sebelum saya membahas lebih jauh, buat teman-teman yang kebetulan belum mendukung channel ini, jika berkenan, yuk bantu support terus channel ini dengan cara like dan juga subscribe. Kita capai bareng-bareng target pertama kita agar tahun ini bisa mendapatkan silver play button pertama guys. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat semua teman-teman yang udah support saya. Berkat dukungan dari teman-teman semua, saya bisa tetap bertahan membahas seputar game Top 11 tiap hari. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungannya. Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan membahas gimana cara saya memperkuat tim di awal musim. Oke, jadi setelah musim lalu kita sukses meraih quadruple, musim ini tim saya justru bermain gak maksimal. Ya, di awal musim kita udah menelan satu kekalahan dan satu hasil seri, sebuah catatan yang sebenarnya nggak pernah terjadi musim lalu, karena musim lalu kita berhasil meraih 100% kemenangan di semua kompetisi. Nah, agar musim ini tim saya bisa kembali menemukan performa terbaiknya dan kita bisa mempertahankan gelar juara, terpaksa saya harus mulai memperkuat tim. Dan berhubung beberapa pemain andalan saya sudah mulai menua dan kualitasnya sudah mulai menurun pula, jadi hal pertama yang akan saya lakukan yaitu mendatangkan pemain baru dari bursa transfer. Tapi berhubung uang dan token yang saya miliki terbatas, jadi saya hanya akan mendatangkan beberapa pemain yang benar-benar saya butuhkan di lelang. Salah satunya yaitu gelandang, kreatif, dan juga kiper. Targetnya sih Regista ya guys ya, semoga dapat. Nah, barangkali ada yang nanya kenapa nggak beli dari pemandu bakat aja bang. Oke, jadi kalau beli dari pemandu bakat harganya kemahalan guys. Sudah gitu kualitasnya juga terlalu tinggi. Sementara rencana saya yaitu mendatangkan pemain muda dari lelang yang punya kualitas rendah. Lalu saya akan melatih sendiri skill maupun atributnya agar sesuai dengan taktik dan strategi yang nantinya bakal saya terapkan guys. Dengan begitu permainannya bisa jauh lebih efektif dari pemain biasa. Bahkan pemain yang udah kita latih secara individu dan udah kita bentuk atribut kuncinya sampai tinggi, biasanya mereka bisa selalu jadi pembeda di tiap pertandingannya guys, khususnya pas buat laga-laga penting. Nah, itu alasan saya kenapa saya lebih suka membeli pemain muda yang punya kualitas rendah, atau saya lebih suka mendatangkan pemain dari akademi remaja, karena tujuannya agar kita bisa membentuk skillnya sesuai dengan keinginan kita guys. Jadi gitu guys. Oke. Dan untuk mendatangkan beberapa pemain dari lelang, kali ini saya punya modal yang nggak terlalu banyak. Total kita punya uang 82,4 juta dan kita juga punya 111 token yang udah kita kumpulin sejak pertama kali main Top 11 sekitar 4 musiman guys. Lama banget ya. Jadi tiap musimnya itu saya jarang banget borong pemain dari lelang atau dari pemandu bakat guys. Jadi tiap musim saya paling cuma beli sekitar 2-3 pemain aja, itu cukup sih. Itu pun saya nyari pemain yang menurut saya bagus tapi harganya tetap masuk akal gitu guys. Jadi sebelum saya beli pemain, biasanya saya akan tentuin dulu nih seberapa banyak budget yang bakal saya keluarin untuk
membeli pemain. Contoh, misalkan saya beli pemain tua bintang 5, tapi pemain tersebut menurut saya kelihatan punya performa bagus. Nah, saya bakal kasih budget yang nggak terlalu tinggi, Pak. Misal, buat pemain tua, maksimal saya hanya akan mengeluarkan modal itu maksimal 10 token. Jadi kalau ada manajer lain yang tertarik mendatangkan pemain tersebut dengan biaya yang lebih tinggi, lebih baik saya nyerah, guys. Lalu cari pemain lain yang bisa ditawar dengan harga yang lebih murah. Sementara untuk pemain muda, kalau dirasa potensinya bagus banget, saya bisa keluarkan modal yang lebih banyak, mulai dari 15 sampai 25 token dan maksimal itu 30 token. Tapi kalau udah lebih dari itu, ya mendingan nyari pemain lain. Secara kita tahu kan, bursa transfer lelang itu dibuka tiap hari. Jadi kalau hari ini nggak dapet, ya kita bisa cari besok lah. Siapa tahu besok kita bisa dapat pemain yang jauh lebih bagus dari pemain yang sebelumnya sempat kita tawar, gitu guys. Ya intinya sih sabar sih, jangan buru-buru. Intinya nikmati aja prosesnya. Nanti secara perlahan pasti kita bakal dapetin pemain incaran kita, guys. Kalau nggak dari lelang, ya kita bisa cari sendiri dari akademi remaja. Cuma prosesnya memang bisa jauh lebih lama, guys. Kita bisa nyari pemain itu sampai bermusim-musim, mulai dari pencarian, proses nunggu di akademi, masuk skuad utama, sampai nunggu kualitasnya turun biar proses latihannya lebih efektif. Ya kurang lebih sekitar 3-4 musiman lah. Bayangin 3-4 musim, guys, 3 bulan. Tapi ya menurut saya sih sepadan sih. Soalnya pemain tersebut bisa main bagus bahkan sampai pensiun, guys. Jadi dalam waktu 12-13 musim ke depan, atau kalau di dunia nyata itu sekitar 1 tahun, kita nggak perlu lagi beli pemain di posisi tersebut. Misal kalian rekrut striker dalam waktu 1 tahun, kita nggak perlu beli striker lagi. Jadi tiap musim, nah kita cukup latih tipis-tipis, skillnya aja udah bagus lagi mainnya, guys. Contohnya kayak gini, ya pemain ini usianya udah lebih dari 30 tahun, kualitasnya juga udah turun, tapi skill atau atributnya masih tinggi yang bikin performanya tetap bagus tiap musim, guys. Nah, cara ini cukup efektif untuk menghemat keuangan klub, karena tiap musim kita nggak perlu lagi beli terlalu banyak pemain, guys. Oke, setelah nunggu hampir setengah jam dan saya nggak nemu pemain incaran saya, yaitu gelandang Regista, akhirnya saya nemuin pengganti Regista, guys, yaitu penyerang Engance. Usianya 18 tahun, dia masih sangat muda dan kualitasnya juga masih rendah, bintang 3, jadi ini cocok banget sih, karena kita lagi cari pemain yang modelan kayak gini. Jadi ini udah sesuai dengan kriteria pemain yang lagi saya cari, jadi gak sia-sia kita nunggu cukup lama. Akhirnya kita nemuin juga pemain incaran kita, guys. Oh ya, jadi gini guys, sebenarnya Regista sama Engance itu satu DNA, guys. Yang ngebedain cuma di posisi berdirinya aja, guys. Jadi kalau Regista itu dia berdiri di posisi gelandang bertahan atau gelandang tengah, sementara Engance itu di posisi penyerang tengah. Nah, dua-duanya ini tipe pemain yang dapat privilege. Jadi mereka tuh nggak disuruh buat ngejar-ngejar lawan sampai napas habis, tapi tugasnya satu, yaitu jadi ruh permainan tim kita, guys. Jadi kalau bola udah di kaki mereka, seolah-olah waktu itu berhenti sebentar dan mereka punya visi yang nggak dipunyai pemain lain. Jadi Regista itu ibarat sutradara di belakang layar, ya dia yang bakal ngatur serangan dari dalam, dan kalau Engance itu sutradara di panggung depan yang kasih final touch. Kesamanya apa? Mereka itu titik tumpu, guys. Jadi tim kita tuh dipaksa buat nyari mereka. Jadi kalau kita mau main direct atau posisional, bola harus mampir ke kaki mereka terlebih dahulu. Dan uniknya, mereka berdua sama-sama nggak punya speed yang cukup baik, ya. Yang mereka butuh cuma kreativitas dan passing. Itu kenapa kelihatannya mirip, ya karena dua-duanya adalah pemain yang mainnya pakai otak bukan pakai otot, gitu, guys. Tapi pertanyaannya, apa bisa penyerang Engance ini gantiin peran Regista? Jawabannya bisa banget, tapi skemanya wajib dirombak. Jadi kalau kita pakai Regista, tim kita bakal main sabar dari bawah. Tapi kalau kita ganti pakai Engance, alur bolanya harus lebih vertikal dan cepet ke depan. Dan kuncinya satu, di belakang si Engance ini wajib ada tukang pukul. Kita harus punya gelandang bertahan tipe perebut bola atau jangkar. Soalnya Engance ini biasanya malas turun, guys. Jadi kalau kita nggak pasang pelapis yang galak di tengah, pertahanan tim kita bakal gampang banget bocor pas kena counter attack dari lawan, gitu, guys.
Oke, dan setelah menunggu beberapa menit dan saya juga sempat bersaing dengan sengit, akhirnya saya mendapatkan rekrutan pertama yaitu Hamid Reza Hatami, pemain muda usia 18 tahun dengan kualitas bintang 3 yang punya gaya main Engance dengan biaya tertinggi di angka 16 token plus uang 6,9 juta. Dan pemain kedua yang saya dapatkan yaitu Habib Tifurkian, kiper muda asal Iran yang punya kualitas bintang 4 dengan gaya main komandan kotak penalti. Ya, kita dapat pemain ini dengan harga yang murah, cuma 1 token plus uang tunai 1,8 juta. Nah, setelah mendatangkan 2 pemain incaran, terutama untuk penyerang yang C, dan berhubung saya akan membuat penyerang yang C ini agar menjadi playmaker, jadi mau gak mau, untuk membuka keahlian khusus playmaker, saya harus melatih posisi baru, yaitu gelandang tengah atau MC. Setelah posisi tersebut terbuka, baru kita bisa melatih keahlian khusus playmakernya, guys. Nah, untuk melatih posisi dan juga keahlian khusus, kita bisa menggunakan drill latihan dengan intensitas sangat sulit seperti drill latihan serangan balik cepat. Setelah memastikan sesi latihan posisi dan keahlian khusus selesai, sekarang kita bisa mulai melatih pemain kita, guys. Nah, mumpung kualitas pemain masih sangat rendah, jadi pada sesi latihan yang pertama kita bisa fokus dulu membentuk atribut kuncinya, yaitu kreativitas. Kalian ningkatin atribut umpan, penempatan posisi, dan sundulan menggunakan drill latihan gunakan kepalamu. Pada sesi latihan yang kedua, kita masih fokus membentuk atribut kreativitas sampai tinggi menggunakan drill latihan umpan sebelum tembakan. Sekalian ningkatin atribut penyelesaian, umpan, dan penempatan posisinya, guys. Lalu pada sesi latihan yang ketiga, kita bisa gunakan drill latihan kontrol bola. Tujuannya juga sama, yaitu membentuk atribut kreativitasnya sampai tinggi. Sekalian kita juga bakal latih atribut sundulan dan juga dribblenya, guys. Dan pada sesi latihan yang keempat, kali ini saya akan menggunakan drill latihan analisis video buat melatih atribut kreativitasnya lagi, dan sekalian kita latih penempatan posisinya juga. Setelah memastikan atribut kreativitas meningkat di angka 140, pada sesi latihan yang kelima, kali ini saya akan fokus melatih atribut umpan, kecepatan, dan tembakan menggunakan drill latihan oper, lari, dan tembak. Karena fisiknya masih rendah, jadi pada sesi latihan yang ke-6 kita bisa fokus meningkatkan atribut kebugaran dan kekuatan menggunakan drill latihan kebugaran. Oke, singkat cerita, sekarang sesi latihannya selesai dan sekarang pemain ini udah bisa bermain di 3 posisi berbeda dan dia juga udah punya keahlian khusus playmaker. Selain itu, bagian terpentingnya, sekarang penyerang Engance ini meskipun cuma punya kualitas bintang 5, tapi atribut kreativitas dan atribut umpannya itu udah setara dengan pemain bintang 8 atau pemain superstar, guys. Mantep ya. Dan di sini saya juga bakal tingkatin jenjang pemain ini ke langka. Kemudian pemain kedua yang saya upgrade kualitasnya tipis-tipis yaitu gelandang perebut bola biar pemainnya tetap bagus musim ini dan sisanya tetap seperti biasa, guys. Dan untuk formasinya sendiri kali ini saya akan menggunakan formasi 4-2-3-1, tapi bedanya di sini kita nggak pakai gelandang tengah murni, melainkan menggunakan penyerang Engance, guys. Oke, dan sekarang kita perhatikan kualitas tim saya udah naik ya, guys ya, tapi sayangnya masih belum balance karena memang kualitas pemain di beberapa posisi masih timpang. Jadi agar tim ini nggak timpang lagi, kita harus membuat semua pemain punya kualitas sama. Tapi kalau modal yang kita miliki terbatas, harusnya sih skuad seperti ini udah bagus, guys. Dan ya sekarang kita udah punya 4 pemain didikan. Pertama kita punya striker target man di depan, lalu diapit oleh winger dan inside forward di sayap, dan di belakang mereka ada playmaker yaitu Engance, guys. Dan tiap pemain memiliki skill atau atribut kunci yang berbeda. Jadi mereka punya tugas yang berbeda tiap pemain sesuai dengan gaya mainnya, guys. Entah itu target man, inside forward, winger, ataupun Engance. Semua memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, musim depan kalau kita punya modal, kita tinggal rebuild pemain tengah dan juga back biar makin tangguh gitu. Oke, jadi seperti itulah cara saya rebuild tim di awal musim. Makasih banyak nih buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai selesai. Jika dirasa pembahasannya bermanfaat, jangan lupa like videonya. Dan buat teman-teman yang ingin meraih quadruple, jangan lupa subscribe sekarang juga. Saya Nur, wassalamualaikum, salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.